Victory Kids. Yeay. Puji nama Tuhan, bagaimana kabar adik-adik semuanya? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Saatnya kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Tapi sebelum itu, ikuti Caca Rosa berdoa ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah Victory Kids Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat, segala kuasa-kuasa yang tidak kami inginkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya Cece undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan satu lagu pujian KASIH. Kasih. Kita udah puji dari awal. KASIH, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Seperti kasih Yesus. Kalau yang tidak kita ulang puji dari awal dari kaki semuanya. KASIH, KASIH. Kasih. Kita ulang dari awal lagi. KASIH, KASIH. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Kita ulang sekali lagi. Seperti kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kita katakan kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita sama-sama ulang pujian dari awal. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di
kalian semua untuk duduk. Kita mau masuk ke dalam penyembahan kita. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan satu lagu pujian, Bapa Engkau setia. Yesus Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan Kau setia, Kau mulia Tuhan, Kau mulia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kita naikkan pujian dari awal. Kita katakan, Bapa, Kau setia Tuhan. Terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta,
menunaikan hujan ini dengan lembut. Kita mengatakan kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kita katakan sekali lagi. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih. Mari kita semua bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami duduk diam Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Berkatilah hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan sebagian dari firman-Mu, agar firman itu dapat menjadi rema bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, Ya Tuhan, firmannya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya.
Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, Tinggallah kamu di sini dengan keluarga ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, Sautnya. ya anakku, Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu. Diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan padanya. Abraham, Abraham, Sautnya. ya Tuhan, Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kau ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Oke adik-adik, tadi kita sudah melihat bersama-sama Lego yang dibuat oleh Koko Timothy tentang Abraham yang mengorbankan Ishak sebagai korban bakaran, tapi digantikan oleh domba. Nah, terima kasih kepada Koko Timothy yang telah membuatkan Lego ini. Nah, apa sih yang bisa kita pelajarin dari cerita ini? Yang kita bisa pelajarin dari cerita ini adalah yang pertama, taat. Ketika Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan Ishak, anak kesayangannya, Abraham itu taat adik-adik sama Tuhan. Ia tidak membantah, ia tidak melawan, tidak pergi, tidak lari dari Tuhan, tapi Abraham taat kepada Tuhan. Ia pergi ke tanah yang diperintahkan Tuhan. Walaupun rasanya kalau misalnya kita jadi Abraham, sedih banget adik-adik, bayangin aja boneka kesayangan kalian atau sepeda kesayangan kalian atau HP kesayangan kalian itu harus diambil dari kalian. Pasti kan rasanya sedih, apalagi Abraham, anaknya kesayangannya diminta Tuhan untuk dijadikan korban bakaran.
Bayangin aja perasaannya Abraham pasti sedih banget adik-adik. Nah adik-adik, selain Abraham yang taat kepada Tuhan, Ishak juga taat kepada ayahnya, yaitu Abraham. Ketika Ishak diikat oleh ayahnya di atas kayu api, Ishak tidak membantah sama sekali. Ia tidak marah, bahkan ia tidak melawan sama sekali. Ishak tetap taat kepada ayahnya, yaitu Abraham. Dan mungkin kalau misalnya kita di posisi Ishak, bakal susah banget buat kita untuk tetap taat adik-adik. Kenapa? Karena mungkin aja ada ketakutan di dalam diri kita. Bayangin aja kalau kita udah diikat di atas kayu api. Itu kan berarti kita bisa mikir kalau kita akan dibakar oleh papa kita sendiri. Tetapi Ishak tidak marah dan Ishak tetap taat kepada Abraham pada saat ia diikat di atas kayu api. Yang kedua yang kita bisa pelajarin dari kisah Abraham ini adalah Abraham itu memiliki iman. Saat Abraham ditanya Ishak, di mana Pak korban bakarannya? Abraham bilang Tuhan akan menyediakan. Abraham tidak bilang ke Ishak kalau Tuhan menyuruh Abraham untuk menjadikan Ishak korban bakaran, tapi Abraham berkata kepada Ishak bahwa Tuhan akan menyediakan domba untuk dijadikan korban bakaran. Dan kenyataan yang terjadi adik-adik sesuai dengan iman Abraham. Di tempat yang dikatakan Allah kepada Abraham, ternyata ada domba. Dan domba itu diperintahkan Tuhan untuk menjadi korban bakaran menggantikan Ishak. Dan akhirnya Abraham dan Ishak pun mengorbankan domba dan Ishak pun tidak jadi dikorbankan oleh Abraham. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari kisah ini bahwa kita perlu melakukan bagian kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu yang pertama, taat. Kita harus melakukan bagian kita, yaitu taat. Dan kita harus memiliki iman. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan menuntun kita. Dan Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya Tuhan. Jadi untuk itu, Cece Lydia mau ajak adik-adik semuanya yang beribadah hari ini untuk kita belajar taat dan memiliki iman. Kita harus melakukan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kita juga gak boleh taat sama Tuhan aja. Kita juga harus mengikuti teladannya Ishak adik-adik, yaitu taat kepada orang tua kita. Orang tua kita adalah wakil Allah yang Allah ciptakan untuk kita adik-adik. Untuk itu mari kita bersama-sama taat kepada orang tua kita seperti Ishak taat kepada Abraham. Ketika kita sudah melakukan bagian kita adik-adik, yaitu memiliki iman dan taat kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya, yaitu Tuhan akan menyediakan yang kita perlukan. Seperti Tuhan menyediakan domba yang pada saat itu Abraham butuhkan untuk menjadi korban bakaran. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhannya Abraham. Tuhan kita pasti akan menuntun kita dan menyediakan yang kita perlukan tepat pada waktunya. Oke, demikianlah firman Tuhan dari Cece Lydia dan Koko Timothy hari ini. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih atas rancangan-Mu yang indah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan dituntun oleh-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan taat Tuhan kepadamu dan percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang terindah Tuhan, yang terbaik bagi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengerti Tuhan apa isi hati-Mu Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk terus taat ketika kami mau diproses oleh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan hari ini, untuk adik-adik kelas kecil yang berumur 3-7 tahun, terdapat di 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan untuk adik-adik yang kelas besar, terdapat di Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kirim ayat hafalan kamu ke nomor Cece Lydia yang ada di sini. Dan Cece Lydia tunggu paling lambat hari Jumat ya adik-adik, oke? Oke, sekarang kita akan spin pemenang dari ayat hafalan yang sudah diberikan minggu kemarin. Yuk, daripada berlama-lama kita langsung spin aja dalam hitungan 3,
2, 1. Dan yang akan menjadi pemenang dari ayat hafalan hari ini adalah Chloe Timothy. Selamat ya buat Timothy, kamu menjadi pemenang di ayat hafalan hari ini. Kirim alamat kamu ke nomor CCLID yang ada di sini. Dan buat adik-adik yang lain, terus semangat, ikutin terus program-program yang akan diadakan oleh Victory Kids buat adik-adik semuanya ya. Bye-bye, selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. 1 Tesalonika 5 ayat 17-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.